Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Cintari, NPM A2A024011. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan cara analisis varians atau uji ANOVA di aplikasi SPSS. Oke, jadi hal yang pertama yang harus kita siapkan adalah soal. Jadi ini adalah efektivitas metode inquiry, penemuan terbimbing, penugasan, metode ekspositori terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Jadi ada 4 metode di sini. Kita akan analisis apakah keempat metode ini memiliki rata-rata yang berbeda atau tidak. Jadi hal yang kita lakukan adalah menguji uji ANOVA atau uji varians. Jadi, apakah ada perbedaan rata-rata 4 metode tersebut terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa? Sebelum itu perlu kita ketahui, yang kita akan cari adalah uji ANOVA dan uji homogenitas serta normalitas dari data yang telah ada. Jadi, uji ANOVA untuk mengambil keputusan nanti, jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, maka rata-rata sama. Jadi, rata-rata jika nanti hasil atau nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, maka rata-rata metode yang kita gunakan keempat tadi itu adalah sama atau berpengaruh terhadap kemampuan menulis teks iklan siswa. Jika dia kurang dari 0,05, maka rata-ratanya berbeda. Lalu nanti kita akan mencari homogenitas dan normalitas. Sama seperti video sebelumnya, jika signifikansinya lebih dari 0,05, maka data tersebut berdistri normal dan juga homogen. Selanjutnya, kita langsung saja pindahkan data ini ke dalam Excel agar lebih mudah nanti kita copy ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kebetulan ini saya sudah menyalin nilainya. Nah, di sini untuk 1, 2, dan 3, 4 ini adalah kode dari metode ini tadi. Jadi kita beri kode 1, 2, 3, 4. Nah, yang di sampingnya ini adalah nilai-nilainya. Setelah ini, jika ini sudah kita salin ke dalam Excel, kita langsung saja ke aplikasi SPSS-nya. Nah, ini yang pertama ada data view dan variable view. Pertama, kita tulis metode, lalu yang kedua, kita tulis kemampuan menulis. Jadi karena bisa hanya satu kata, jadi kita tulis kemampuan saja. Ininya tetap tidak usah kita ubah, tapi yang desimalnya perlu kita ubah ke 0 karena tidak ada angka di belakang koma atau angkanya hanya 1. Oke. Kita tulis 0. Lalu kita ke value. Nah, di value ini di sini ada value dan label. Jadi kita tambah ke 4 metode tadi. Jadi kode 1 tadi adalah inquiry. Yang kedua tadi adalah penemuan terbimbing. Lalu kita klik tambah lagi. Yang ketiga itu penugasan. Lalu kita tambah satu lagi. Yang keempat itu adalah ekspositori. Nah, setelah ini langsung kita klik OK. Nah, setelah OK, di sini boleh kita kosongkan saja, tidak apa-apa. Nah, kita langsung ke data view. Nah, di data view ini sudah ada ya metode dan kemampuan. Jadi, di sini kita akan salin data yang sudah ada di Excel tadi. Jadi, kita copy terlebih dahulu. Kita klik copy. Kita kembali ke SPSS, terus kita klik. Nah, lalu kita agar lebih mudah, kita langsung copy nilainya ya, atau kemampuan menulis teks. Jadi kita klik SPSS lagi, kita tulis di sini, kita tarik. Nah, lalu sama selanjutnya kita copy 2, copy ke sini.
Terus kita kembali lagi, kita copy nilainya ke SPSS. Kita salin, lalu kita copy lagi yang ketiga. Kita copy nilainya, copy. Yang keempat, copy. Nah, setelah ini selesai teman-teman, kita langsung saja klik analis, terus kita langsung pilih yang ini. Nah, yang ini lalu kita klik yang one way ANOVA. Nah, setelah ini, kemampuan ini kita tulis sini, metodenya kita tulis taruh di sini. Belum kepindah ya, teman-teman. Nah, lalu kita klik ini. Nah, kita checklist yang 2K. Kita klik continue, lalu option, kita klik descriptive, dan homogenitas, karena kita mau tahu homogenitasnya juga ya teman-teman. Oke, kita klik continue, lalu kita klik OK. Lalu ini langsung ada hasilnya teman-teman. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi ada kemampuan inquiry, penemuan terbimbing, expository, dan penugasan. Jadi kita bisa lihat rata-ratanya di sini teman-teman. Inquiry itu rata-rata 8,20, 6,75 untuk penemuan terbimbing, 6,25 untuk penugasan, lalu 5,40 untuk expository. Dan dimana dari sini terlihat bahwasanya yang paling mempengaruhi kemampuan menulis teks iklan siswa adalah metode inquiry, karena rata-rata 8,20. Nah, lalu kita cek homogenitasnya. Sesuai yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka nilai ini terdapat homogenitas. Jadi ini udah jelas ya teman-teman, lebih besar dari 0,05, yaitu 0,068. Nah, yang terakhir ini adalah hasil ANOVA-nya, yang mana ANOVA-nya tadi, jika ANOVA atau nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05, ini kita kembali ke sini ya teman-teman. Nah, kita lihat ini. Jika nilai signifikansinya itu, kita zoom, jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka rata-rata sama. Jika kurang dari 0,5 maka rata-rata berbeda. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya metode tadi itu memiliki perbedaan rata-rata karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau di sini kurang dari 0,01. Jadi jauh sekali ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, di sini ada rata-ratanya juga. Ada inquiry, penemuan terbimbing, penugasan, dan expository. Jadi sudah lengkap di sini teman-teman. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi inilah hasil dari untuk mencari homogenitas dan ANOVA dari 4 metode ini. Jadi sudah terlihat jelas bahwasanya yang paling mempengaruhi adalah metode inquiry. Nomor 2 itu penemuan terbimbing, yang ketiga penugasan, dan yang keempat itu expository, yaitu dengan rata-rata 5,40 teman-teman. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.